Angka penularan COVID-19 semakin melonjak. Sekolah tatap muka yang akan dimulai pada bulan Juli ini rencananya akan dibatalkan hanya untuk wilayah tertentu saja di luar Pulau Jawa dan Bali dan akan menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah selama PPKM darurat ini. Hal ini tentu saja membuat anak-anak di beberapa wilayah tertentu akan kembali menjalani sekolah secara daring atau online. Baik orang tua atau guru bekerja sama untuk menyiapkan ragam aktivitas saat anak masih menjalani sekolah secara daring. Lantas benarkah sekolah tatap muka dibatalkan? Dan apa saja yang perlu dipersiapkan pihak sekolah saat anak-anak kembali menjalani sekolah online dan sekolah tatap muka? Maka dari itu, Nakeder.id telah mewawancari dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga kepala sekolah sebuah SMP swasta. Yuk saksikan wawancaranya di video ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Nakeder Channel. Nah, terkait dengan pembukaan pembelajaran tatap muka, terutama pada Juli 2021, secara prinsip kita akan menyesuaikan dengan keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah itu yang pertama bisa dengan keputusan pemerintah seperti yang terjadi saat ini, khususnya pemberlakuan PPKM darurat untuk provinsi di Jawa dan di Bali. Sementara untuk provinsi yang non di luar Jawa dan Bali tentu juga mengikut kepada kebijakan di daerah sesuai dengan SKB 4 Menteri itu yang diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan kepala daerah. Nah, karena kepala daerah yang paling tahu tentang kondisi terkini tentang pandemi COVID-19 ini. Kita di pusat memberikan rambu-rambu yang jelas. Apabila pada zona kuning dan hijau dan memungkinkan dimulai dilakukan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka itu adalah salah satu opsi, salah satu pilihan yang bisa dilakukan di samping melaksanakan pola pembelajaran jarak jauh. Tentunya ada beberapa persiapan yang kami lakukan. Yang pertama, kami dalam tim kerja SMP, saya di SMP Viani ya Mbak ya, itu menetapkan dan mengembangkan kurikulum yang akan dipakai. Nah sejauh ini dalam masa pandemi kan ada 3 pilihan kurikulum. Yang pertama mengacu kurikulum nasional, dalam hal ini kurikulum 2013. Yang kedua menggunakan kurikulum darurat. Nah ini tahun pelajaran yang lalu 2020-2021 kan baru tersedia bulan Agustus ya. Nah kemudian yang ketiga melakukan penyederhanaan kurikulum. Nah itulah yang kami lakukan tahun pelajaran lalu dan yang akan kami lakukan untuk tahun pelajaran yang akan datang. Jadi kami sudah rapat kerja bahwa untuk tahun pelajaran yang akan datang kami menggunakan kurikulum yang kami sederhanakan. Yaitu kami pilih materi-materi yang esensial dan kontekstual dari kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, kami melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran. Karena ini kan masih daring, jadi bagaimana kami bisa mengajar dengan katakanlah lebih interaktif, lebih menyenangkan ya di situ. Kemudian yang terakhir, tentunya kami melakukan sosialisasi kegiatan, termasuk di dalamnya tata tertib PJJ karena masih PJJ. Kemudian juga kami sosialisasikan materi pembelajaran untuk tahun pelajaran yang akan datang, baik itu ke orang tua maupun ke peserta didik. Biasa di awal tahun pelajaran kami sudah berikan. Semua pasti ada plus dan minus. Semua pasti ada tantangan, semua pasti ada kekurangan. Tetapi menurut penelitian yang paling efektif itu adalah pembelajaran tatap muka. Kenapa? Karena di situ ada perhatian, kasih sayang, sentuhan sosial dari guru. Ya, guru bisa melihat refleksi dari anak, bisa melihat tanggapan gestur dari anak.
Nah, ini tentu tidak akan didapatkan di dalam pola pembelajaran jarak jauh. Tetapi belajar itu kan tetap harus berjalan. Maka efektif atau tidak, tentu bagaimana kita merancang agar pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan dengan mempedomani panduan-panduan yang ada, dengan merencanakan pembelajaran yang bisa disederhanakan, dan kita sediakan platform-platformnya untuk itu. Jadi ini adalah kondisi darurat. Kalau kita bicara kondisi darurat, tentu semuanya tidak sama dengan kondisi dalam suasana yang biasa-biasa saja. Sosialisasi yang kami lakukan ke orang tua itu biasa kami ada 2 macam. Jadi surat ada, tatap muka ada, melalui Zoom ke orang tua maupun ke anak-anak. Jadi ketika nanti kami sosialisasi, cukup intinya kami sampaikan bahwa pembelajaran yang akan datang untuk sementara waktu masih berlangsung secara online dan perkembangan berikutnya akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi sambil melihat situasi, sambil intinya mengisi dari link dinas tadi, apakah sekolah kami sudah dipandang layak atau belum untuk tatap muka. Itu dia Moms, jawaban seputar rencana sekolah tatap muka dibatalkan. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Rakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.